Selamat malam pemirsa, saya Ayunda Sapitri kembali hadir dalam program Cakap-Cakap. Tahun 2020 berakhir. Besok kita menyambut tahun 2021. Telah banyak peristiwa yang terekam selama tahun 2020. Pastinya kita semua berharap tahun berikutnya akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dengan harapan baru, dengan semangat baru. Malam ini kita akan membahas soal Purwakarta, merefleksikan apa yang telah, sedang, dan akan diperbuat kabupaten ini agar menjadi lebih istimewa. Baik, telah hadir di studio Bapak Maman Rosama, seorang mantan birokrat senior Purwakarta. Jabatan terakhir beliau adalah Sekretaris Daerah atau Sekda. Kini, beliau menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi di Purwakarta. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bagaimana, Pak, kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Telah hadir pula Bapak Dadan Komarul Ramdan, seorang akademisi yang sering memberikan kontribusi-kontribusi pemikirannya kepada kabupaten ini. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua KPU Purwakarta. Selamat malam Bapak Dadan. Selamat malam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekujur tubuh. Kami juga mengundang Bapak Awad Abdul Gadir, politikus yang dikenal sangat kritis menyikapi persoalan-persoalan di Purwakarta. Beliau adalah mantan anggota DPRD Purwakarta yang sangat fasih dalam membedah lembar demi lembar buku APBD. Selamat malam Bapak Awad. Halo. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak Maman Rosama. Bapak selalu mantan birokrat senior atau mantan Sekda Purwakarta. Secara umum, apa catatan penting Anda tentang Purwakarta sepanjang tahun 2020? Baiklah. Yang menonjol di tahun 2020 sebetulnya sudah kita maklum bersama ya. Saya menyorotinya dari aspek ekonomi, yaitu adanya pandemi COVID-19. Ini berpengaruh sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian di Purwakarta pada khususnya. Dan di Indonesia pada umumnya. Nah, berbagai hal telah mempengaruhi tatanan kehidupan perekonomian. Dimulai dari adanya kebijaksanaan lockdown, kemudian ada PSBB, kemudian ada lagi PSBM. Itu mengakibatkan aktivitas-aktivitas usaha menjadi terhambat. Karena ada keterhambatan, maka pendapat masyarakat menjadi turun. Kenapa menjadi turun? Karena di industri sekarang interaksi manusia dibatasi, produksi berkurang, maka produktivitas menurun, hasil jual menurun, akibatnya perusahaan kekurangan pendapatan dan berakibat juga pada perumahan atau mungkin bahkan PHK karyawannya. Itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah sektor informal. Sektor informal juga terkena pengaruh gitu ya. Apakah itu rumah makan, ada salon kecantikan, ada tukang ojek dan sebagainya, itu pun terkena dampak. Oleh sebab itu maka pendapatan masyarakat menjadi turun sangat drastis. Dalam kondisi seperti ini tentu menjadi repot bagi masyarakat. Dan apa yang harus dilakukan itu persoalannya. Sebetulnya persoalan COVID-19 ini juga berdampak buruk juga terhadap perekonomian secara makro, yaitu terjadinya resesi ekonomi. Dalam catatan saya secara nasional triwulan 1 itu turun hanya mencapai 2,9%. Triwulan kedua turun 5,2%. Dan triwulan ketiga naik lagi sedikit menjadi minus 3,5%. Tapi ini kondisi yang sangat buruk. Apa yang harus dilakukan? Ini persoalannya. Kalau kita berkaca pada pengalaman yang lalu, ketika kita menghadapi krisis ekonomi, krisis moneter yang berujung pada krisis ekonomi, itu ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penanggulangan emergensi. Yang kedua recovery.
yang ketiga baru development. Siapa yang berperan dalam hal ini? Maka yang harus berperan pertama adalah tentu saja di pemerintah. Kedua dunia usaha. Yang ketiga masyarakat pada umumnya. Itu. Sekarang dilihat dari pemerintah dalam mengatasi tindakan yang darurat atau emergensi. Pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yang dulu dikenal sebagai jaring pengaman sosial atau social safety net. Berbagai bantuan diturunkan oleh pemerintah. Ya. Ada bantuan langsung, ada bantuan permodalan, dan banyak bantuan-bantuan. Itu tentu saja sifatnya sementara. Karena kalau terus-terusan pemerintah akan kewalahan juga. Karena nilai produktivitasnya rendah. Tidak ada kontribusi yang bisa diberikan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian selain pemerintah yang sudah bertindak melakukan tindakan emergensi dengan berbagai program-program yang tentu saja menguras APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten. Di dunia usaha, nah dunia usaha ini juga dalam keadaan tersendat, terhambat menghadapi kelusuan. Jadi tidak banyak yang bisa diperbuat oleh dunia usaha. Yang ketiga yang paling dampaknya paling berat UMKM. Ya, UMKM. Itu kalau dilihat dari secara keseluruhan mana yang terkena dampak paling parah adalah UMKM. Khususnya yang berpendapatan rendah. Yang berpendapatan rendah itu kurang atau sampai dengan 1,8 juta per bulan. Itu sampai 70%-an lebih yang terdampaknya. Ya, yang agak terhindar selamatan, yang agak terselamatkan hanya sekitar 30%-an lah gitu. Kalau antara 1,8 sampai 32 itu ya sekitar 40%-an masih juga kena dampak, tapi yang paling parah itu. Dalam keadaan seperti ini, maka tadi ya pemerintah hanya bisa memberikan bantuan itu pada kondisi emergensi. Nah, lanjutnya sekarang akan sampai kapan persoalannya? Tindakan emergensi ini akan terjadi. Ini sangat tergantung pada kondisi penanganan COVID ini. Sampai berapa lama ini bisa ditanggulangi? Ya. Tentu saja kita berharap makin cepat ditanggulangi itu makin baik karena kita akan kembali pada kehidupan normal. Ya. Tapi Pak, untuk langkah pemerintah saat ini apakah sudah pas menurut Bapak dalam situasi darurat saat ini? Saya kira untuk tindakan emergensi sudah pas ya dari sisi kebijakan. Hanya tinggal pada tataran implementasinya seperti apa. Nah ini barangkali ya perlu partisipasi banyak pihak ya untuk memantau pelaksanaannya. Ya. Syukur-syukur kalau ini berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, target pemerintah untuk menanggulangi atau mengatasi persoalan yang darurat. Gitu. Saya kira dari sisi kebijakan pada hemat saya sudah cukup baik ya. Lalu catatan Bapak untuk pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut apa Pak? Ada catatan saya ini berkaitan dengan pengguliran dana BPUM ya. BPUM itu bantuan presiden untuk usaha ekonomi mikro yang besarnya 2,4 juta. Yang seharusnya itu diberikan dalam bentuk modal untuk menambah kegiatan usaha ekonomi mikro. Ya warung-warung kecil, tukang bakso kayak begitu. Diberikan modal. Harapannya tentu ini bergulir. Ya,
Ini hanya stimulan saja dari pemerintah untuk mendorong supaya ini lebih meningkat. Tapi apa yang terjadi? Ini dana yang diberikan oleh pemerintah ini, mohon maaf saya harus sampaikan pandangan saya bahwa ini tidak dibarengi dengan panduan untuk memanfaatkan dana itu. Ya, sehingga di lapangan ada terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Secara manajerial, ini kebetulan saya berada di sekarang menjadi akademisi gitu. Ada ketika mahasiswa kami melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam kondisi pandemi ini, yang bisa kita laksanakan adalah pengabdian berbasis penelitian. Ya, jadi kami kebetulan saya dengan Pak Dadan dari STT, saya dari STI dan STIE gitu, melakukan penelitian itu, dan di lapangan diketahui bahwa mereka tidak bisa mendayagunakan ini secara optimal sesuai dengan harapan pemerintah. Dalam hal ini perlu adanya pendampingan. Walaupun dananya nggak terlalu besar gitu ya, tetapi ya efektivitasnya yang harus diukur. Hal yang kedua, masyarakat dalam keadaan terpuruk secara ekonomi, mereka butuh uang, kegiatan-kegiatan rutin untuk mencari pendapatan ini menjadi terhambat. Akhirnya apa? Akhirnya mencari dana kepada rentenir atau pihak-pihak yang meminjamkan dana secara mudah, cepat gitu, tetapi berbunga tinggi. Mereka mengenalnya sebagai Bank Emok gitu. Ya, Bank Emok ini sempat viral ya. Ada di daerah lain di Sulawesi yang juga menyampaikan hal itu. Dan itu beban bunganya lebih besar daripada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Itu catatan penting saya ya. Kemudian ada juga pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Purwakarta ini sudah membangun berbagai sarana prasarana untuk menunjang perekonomian masyarakat. Dari infrastrukturnya sudah bagus. Kemudian membangun juga pasar induk, baik yang di Cikopo, yang di Pleret, kemudian ada yang di Lewi Panjang, dan juga ada yang revitalisasi pasar-pasar desa. Ini sudah bagus. Pada hemat saya bagus, ditunjang dengan infrastruktur yang cukup memadai ya. Sepanjang yang saya ketahui seluruh wilayah Purwakarta ini sudah ditata infrastrukturnya dengan memadai gitu. Dan itu yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan itu. Cikopo barangkali yang memanfaatkannya juga dari luar daerah Purwakarta, demikian daerah-daerah lain. Itu optimalisasi dari warga Purwakarta. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bapak Dadan Komarul Ramdan ya Pak ya. Bapak selaku mantan akademisi atau mantan ketua KPU, tadi Bapak Maman lebih menyoroti perihal faktor ekonomi. Baik, untuk catatan Bapak sendiri untuk Purwakarta tahun 2020 bagaimana? Saya kira lebih kepada fasilitasi kebijakan. Karena fasilitasi kebijakan ini akan mengakomodir partisipasi masyarakat sebagai individu-individu yang berkelompok, mereka melakukan kegiatan ekonomi. Walaupun secara makro tadi disampaikan ekonomi ini terganggu, tetapi secara mikro saya kira tidak. Mohon maaf, saya mungkin agak berbeda. Karena begini, setahu saya ini Purwakarta ada 17 kecamatan, 192 desa. Nah, satu kota besar, lalu 6 kecamatan sebagai kota satelit. 6 kecamatan, kalau kita katakan 6 kecamatan, lalu yang lainnya adalah di desa-desa kecamatan itu. Pada umumnya, masyarakat desa itu tidak terganggu. Yang menjadi terganggu itu adalah ketika fasilitasi kebijakan tidak sampai ke tingkat desa. Sehingga nanti masyarakat yang memang bergerak dalam ekonomi itu akhirnya menjadi tidak maju terhadap kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah. Maka muncullah inisiasi-inisiasi di tengah masyarakat, sehingga dengan
tradisi paternalistik, antar kelompok itu barter, saling membantu, ada yang punya padi, punya sayuran, punya ikan segala macam. Nah, sementara ekonomi makro yang tadi digambarkan ke masyarakat itu hanya kebutuhan-kebutuhan sekunder. Kebutuhan primernya itu udah selesai di tingkat desa. Nah, hanya kebutuhan primer yang dijalankan itu tidak berkontribusi terhadap data yang mengindikasikan laju pertumbuhan ekonomi. Ini yang harus disikapi bersama. Kenapa begitu? Karena mereka sektoral saja kegiatan-kegiatannya, tidak sampai ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten apalagi. Katakanlah kota besar di Purwakarta ini jumlah penduduknya hampir sekitar 150.000. Yang lainnya dari 972.000 penduduk Purwakarta tersebar di desa-desa gitu. Jadi tidak lebih dari 30% orang Purwakarta yang terganggu ekonominya. Nah, itu pada sisi pada sisi kegiatan perekonomian. Lalu kemudian hal yang menarik karena saya juga mengamati perkembangan teknologi IT. Sektor usaha ini beralih kepada sistem online. Ya kan? Katakanlah, mohon maaf di sini ada ibu-ibunya satu ya. Justru ibu-ibu itu lebih produktif dibandingkan bapak-bapak. Ketika dia sambil masak pun dia bergerak ekonomi dengan ngirim barang ke sana kemari tanpa harus dia keluar rumah. Kasus beberapa hal yang terjadi di Purwakarta, bahkan anak-anak setingkat SMA, mereka memang tidak keluar rumah, tetapi kadang mereka COD-an loh itu. Ya kan? COD-an. Nah, ini tahu betul nih. COD-an sehingga tanpa disadari yang tadinya usaha itu sebagai suatu hal yang kewajiban, ini hanya menjadi sebuah game. Permainan belaka di kalangan anak-anak kita yang berusia sekitar 17 sampai 20 ke atas itu, mereka seakan-akan main game, padahal itu adalah usaha gitu loh. Nah, dari situ mereka juga terbantu untuk sekolahnya, untuk kuliahnya, bahkan juga ada yang membantu orang tuanya yang memang dia terhenti pergulatan ekonominya atau kegiatan ekonominya. Jadi pada sisi ini adalah bagaimana fasilitasi kebijakan pemerintah itu sampai di tengah-tengah masyarakat secara tepat dan terjadi inovasi. Mengingat apa? Justru inovasi ini saya melihat dalam sudut pandang IT ini diambil oleh partisipasi para pihak swasta. Ketika para pihak swasta memunculkan, walaupun memang misalnya begini, para pihak swasta yang memiliki dana besar, dia membuat sebuah startup, lalu startup itu juga ada startup yang pendanaan, tetapi ada juga memang pendanaan yang sifatnya rentenir, ada. Tetapi ada banyak yang saya baca itu, yang saya amati itu, yang mereka tidak rentenir. Contoh kasus. Dalam 4 bulan terakhir ini, saya dengan majelis zikir yang ada di di Malingping Bojong itu, ada sekitar 120 hektar kita tanami pisang Mas Kirana. Mungkin pemerintah belum tahu ini. Ada sekitar 120 hektar kita kembangkan itu, dan itu terjadi pergulatan ekonomi yang tidak diketahui oleh pemerintah. Dan hanya dari mana? Dari pihak swasta. Yang itu diajukan berdasarkan proposal-proposal yang memang studi kelayakannya langsung tanpa ACC tanpa diketahui desa segala macam, nyampe dana turun pergulatan ekonomi, startup yang ini adalah produksi, startup yang ini adalah pemasarannya. Mereka langsung berjalan. Hari ini sudah panen. Jadi sudah sekitar ada satu mau panen. Jadi artinya ada hal fasilitasi kebijakan. Baik. Pertama adalah kebijakan, yang kedua adalah fasilitasi yang tepat terhadap masyarakat desa. Baik Pak, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Terkait dengan catatan-catatan penting yang sudah disampaikan oleh Bapak Maman dan juga Bapak Dadan, saya sekarang ingin ke Bapak Awad, Pak Awad Abdul Gadir, seorang politikus atau mantan anggota DPRD. Bapak, terkait dengan catatan-catatan penting yang sudah disampaikan oleh Pak Dadan dan juga Pak Maman, sepanjang tahun 2020, prestasi apa yang telah dicapai oleh Pemkab Purwakarta? Baik, terima kasih. Karena kaitannya dengan pemerintahan kabupaten ya. Tadi kan secara umum itu ya.
Pak Maman secara umum, pemerintahan pusat, Pak Dadan juga lebih fokus kepada yang ada realita di tingkat kabupaten. Kemudian melihat dari segi pelayanan dan juga segi pemerintahan yang ada di tahun 2020, ya kalau realita yang ada memang alasan semua ini tahun 2020 berkaitan dengan pandemi. Ya, pandemi. Nah, kita melihat realita dan secara umum lah bahwa pemerintahan yang ada sekarang ini sudah berjalan hampir 2 tahun lebih. Ya, kami melihat belum begitu ada yang signifikan ataupun yang maksimal. Dan yang paling utama tadi disampaikan juga ada beberapa hal kaitan dengan bagaimana menjalankan kebijakan atau potensial kebijakan. Emang konsistensi kebijakan ini yang kendala permasalahan yang ada di Purwakarta ini. Karena kalau konsisten terhadap kebijakan sesuai dengan program yang ada, dalam hal pelaksanaannya itu akan terwujud dengan maksimal. Namun sampai saat ini tahun 2020 memang sudah bisa dikatakan ya gagal lah ya, kurang maksimal. Begitupun juga atau melihat dari kepemimpinan lah. Kepemimpinan kalau saya melihat secara politis baru 2 tahun ini ya belum ada yang signifikan. Nah, sehingga apa yang diharapkan tadi baik segi ekonomi, segi pelayanan masyarakat yang ada di Purwakarta, di desa, memang kalau melihat dari program-program yang ada, kalau dia konsisten terhadap kebijakan yang awal dia menghendaki untuk membawa Purwakarta yang lebih baik, ya apa yang diharapkan tadi itu akan terwujud gitu. Yang di desa dia apalagi harapan-harapan yang begitu maksimal disampaikan pada saat dia menghendaki menjadi kepemimpinan Purwakarta kan masyarakat desa yang diiming-iming gitu kan, masyarakat desa yang diberikan harapan. Tapi fakta yang ada tuh ya belum begitu maksimal karena apa yang saya lihat ya masih budaya-budaya pencitraan yang menonjolkan tuh. Yang menonjol masyarakat sekarang ini adalah ya maaf aja karena yang ditonjolkan pembangunan yang ada juga, sementara yang sekarang selalu selalu pencitraan seperti ada Taman Ambu, Saung Ambu, hal-hal gitulah. Ya, sehingga segi pembangunan umum baik itu infrastruktur, fisik non fisik itu belum ada yang maksimal, belum ada yang terobosan-terobosan yang sesuai dengan harapan ataupun juga sesuai dengan program-program yang ada. Karena apa? Karena kepemimpinan itu dia harus menjalankan amanah yang dia janjikan, yang dia terapkan, baik itu melalui rencana pembangunan yang ada gitu kan. Rencana pembangunan itu kan ada tahapan-tahapan. Ada RPJMD, RKPD, KUA dan lain sebagainya. Nah, itu kalau konsisten terhadap hal itu, apa yang jangan tadi diharapkan itu akan terwujud gitu. Nah, ini sementara ini 2 tahun yang berjalan tidak hanya tahun 2020, kalau menilai hanya 2020 hampir seluruh Indonesia alasannya pandemi. Tapi di satu sisi kan ada program-program yang ada tuh yang harus dijalankan dan dilaksanakan itu juga belum maksimal, belum sesuai dengan harapan. Karena tidak mandek sama sekali di tahun 2020 tuh. Berjalan juga ada beberapa kegiatan karena kuncinya itu kan di dalam program pembangunan itu kan ada di APBD kalau daerah tuh. Kalau pusat ya APBN. Nah, di situ udah dicantumkan, udah direncanakan semua yang ada itu. Nah, konsisten nggak terhadap program itu untuk dilaksanakan secara maksimal. Kemudian juga baik dari segi kapasitas, kualitas, dan juga pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini kami melihat belum maksimal. Artinya belum maksimal. Dan sementara ini ya apa yang harus dilihat, karena tadi pertanyaannya memang skup kabupaten ya, Purwakarta. Pemerintahan Purwakarta ya belum ada yang signifikan. Yang menonjol yang tadi aja, yang kaitan pencitraan aja yang menonjol kan. Taman Ambu, Sate Marangi, Trek Bengkel, hal yang kurang efektif lah, yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat lah. Coba kalau tunjangan seperti ekonomi, itu penunjang bagaimana bisa menggerakkan roda ekonomi yang ada. Dulu kalau permasalahan Purwakarta kok ada gagasan-gagasan lokal, seperti Jampis. Dulu kan bisa tuh. Untuk menangani kesehatan pusat yang kekurangan dana. Kemudian ada kebijakan dari pemerintahan sebelumnya,
Saudara Deddy Mulyadi melaksanakan program lokal, yaitu jaminan kesehatan lokal kan Jampis. Sekarang ini ya apa yang diharapkan gitu kan oleh saudara bupati yang sekarang ini. Nah ini yang kami lihat belum terlihat. Paling yang menunjuk sekarang baru pelayanan, tapi itu pun juga nggak jelas. Pelayanan itu apakah sudah punya payung hukum yang jelas? Karena kami belum lihat juga apakah perdanya. Nah, karena kesemuanya itu tidak terlepas daripada anggaran. Jantung utamanya adalah anggaran. Di anggaran itu program bagus, perencanaan bagus, lain sebagainya bagus. Nah, tapi tidak bisa memanage anggaran, anggarannya tidak bisa menunjang, ya semuanya juga akan amburadul, gitu kan, bisa berantakan, nggak karuan. Nah, nggak terarah ke semuanya. Nah, kami melihat bahwa tahun yang sekarang ini masih stagnan lah, dari 2 tahun ini belum ada apa-apanya. Nah, untuk ke depan ya diharapkan ya konsisten lah, konsisten dan juga bisa menjalankan amanah yang disampaikan, baik dari sebelumnya dia janji-janji ke masyarakat ataupun juga amanah daripada APBD, karena APBD itu memang menjadi amanah yang harus dilaksanakan. Hukumnya adalah peraturan daerah. Nah itu dilaksanakan secara maksimal sehingga mudah-mudahan normal tahun 2021 ya, baru kita bisa menilai. Nah, kalau memang normal 2021 di akhir tahun 2021 bisa menilai ini betul-betul gagal total atau memang gimana pemerintahan yang sekarang ini. Oke, baik. Karena kami melihat memang belum ada yang signifikan lah, belum ada yang sesuai dengan harapan lah. Apalagi tadi yang tingkat desa dulu sangat memperhatikan kan, di beberapa kata di tingkat desa sih sangat memperhatikan. Nah, secara umum ya tadi itu karena belum ada terobosan-terobosan baik dari segi pembangunan infrastruktur. Kalau nggak salah, oh ada jalan, ada jembatan, ya itu sudah amanat APBD-nya, amanat anggarannya memang pusat seperti itu. Anggarannya memang untuk jembatan, anggarannya itu tinggal melaksanakan aja gitu kan. Hanya tinggal melaksanakan, tidak ada gagasan ini yang inisiatif lokal yang bisa sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Oke, baik. Begitu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Maman. Pak Maman, Ya. selaku mantan birokrat senior di Purwakarta, apakah selama tahun 2020 lembaga eksekutif dan legislatif sudah menjalankan manajemen kepemerintahan secara ideal atau perlu adanya pembenahan? Eksekutif dan legislatif ya, ini ini menarik ya. Sebetulnya ketika saya berpartner dengan Pak Awad ya, saya eksekutif dan Pak Awad legislatif, itu dinamikanya demikian hidup gitu ya. Beberapa orang sekarang ini kurang mendengar gitu, kurang mendengar dinamika itu. Bahkan ada kesan tidak seperti dulu, begitu. Kalau di tatanan birokrasi, saya nggak masuk ke dalam ya. Saya sekarang ada di belakang layar, di luar pagar, jadi kita nggak bisa melihat. Di luar layar juga kali. Di luar layar juga ya. Jadi kita nggak bisa melihat ke dalamnya gitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Dadan nih. Pak Dadan, di tahun 2020 sempat mencuat rumor soal disharmonisasi antara Bupati Ambu dan Wakil Bupati Bapak Aming. Konon, peran Pak Aming sebagai wabub yang nyaris tak terlihat. Mengapa kondisi ini bisa terjadi, Pak? Saya sebenarnya tidak begitu tertarik ya dengan tentang bupati, wakil bupati, hal-hal seperti itu. Artinya begini, implikasinya buat saya secara pribadi untuk melihat pembangunan Purwakarta tidak begitu langsung. Tapi kalau seandainya itu terjadi, misalkan ada bupati dengan wakil bupati tidak sinkron, ya sangat disayangkan. Cuman kalau saya berharap sih mereka lebih baik bersinergi, membagi-bagi tugas agar Purwakarta terkelola dengan baik. Karena sepemahaman saya, sepengamatan saya, karena sejak tahun 98 saya sangat familiar dengan data-data pembangunan Purwakarta. Purwakarta ini walaupun misalnya tadi kata Pak Awad tentang pertumbuhan ekonomi dan oleh Pak Maman juga demikian, Purwakarta ini memiliki gradien eksponensial walaupun misalkan tidak drastis pertumbuhannya, tapi secara eksponensial terjadi loh peningkatan pertumbuhan Purwakarta. Terjadi pertumbuhan penduduk Purwakarta yang dulu 2,8, pertumbuhan pertaniannya hanya 0,98, sekarang cukup bagus sebenarnya. Bahkan yang menarik itu anehnya ini pertumbuhan Purwakarta yang tadinya 2,8 sekarang 4,3, Pak.
Nah, terus kemudian pertumbuhan ekonominya juga cukup bagus. Hampir 5. Jadi dalam skala nasional cukup bagus sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, jika seandainya ada bupati dan wakil bupati tidak sinkron, sebaiknya segera benahi lagi. Jangan sampai nanti masyarakat justru menjadi lebih baik tanpa ada sentuhan kebijakan pemerintah. Nanti kan aneh. Nah, masyarakatnya pinter-pinter tapi kebijakannya miskin. Maksud saya miskin produk kebijakan itu lah. Kebijakannya miskin tapi masyarakatnya partisipasinya tinggi. Nah, ini jangan-jangan kalau gitu berarti masyarakat ini tidak butuh pemerintah kan gitu. Nah, jadi saya kira jangan sampai terjadi hal seperti itu. Untuk itu pimpinan di tingkat kabupaten, bupati dan wakil bupati saya sarankan sih bersinkron saja. Dan saya tidak terlalu begitu mengamati hal itu beberapa tahun terakhir ini. Oke, baik. Sekarang kepada Pak Awad, Pak. Bapak setujukah dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Dadan? Oh iya, intinya emang itu faktual ya. Faktanya emang seperti itu. Faktanya emang hanya bertahan atau harmonis berapa bulan, terus kemudian apa masalahnya, sehingga terjadi disharmonisasi di antara mereka. Gitu. Dan sampai saat ini gitu, saat ini masih terjadi. Apakah khawatir persaingan ke depan atau apa? Dan ini tidak boleh terjadi kalau secara ketentuan undang-undang tidak boleh terjadi. Apalagi realita yang ada emang seperti yang dimatikan fungsi wakil bupati itu. Dan itu tidak boleh, dilarang oleh undang-undang itu. Di undang-undang itu sudah diatur bupati tugasnya ada, wakil bupati tugasnya ini udah ada. Nah ini tidak difungsikan dan tidak dilaksanakan gitu, amanat undang-undang tersebut. Nah ini yang memang sangat disayangkan. Mungkin hanya Jakarta ya se-Indonesia mungkin yang terjadi seperti ini. Memang fatal gitu kan. Dan nggak tahu ada kenapa gitu. Apakah mungkin pihak ketiga yang bikin kacau balaunya kan gitu. Karena tidak boleh terjadi ini, tidak boleh terjadi. Awal waktu menghendaki dia menjadi kepemimpinan, secara ketentuan yang ada itu harus berpaket bersama-sama, menunjang bersama-sama. Setelah selesai dan ditakdirkan menjadi pemimpin, memberikan contoh yang seperti ini ke masyarakat. Dan ini juga tidak sesuai dengan harapan masyarakat terjadi seperti ini. Dan ini masih terjadi sampai saat ini juga menjadi kendala terhadap birokrasi, menjadi kendala terhadap pelayanan, menjadi kendala. Kadang-kadang nanti ada perintah dari bupati atau wakil bupati, ada hal-hal yang memberikan kebijakan yang lainnya yang dilaksanakan nggak boleh didengar. Bagaimana bupatinya? Nanti bos kacau balau lah kalau sudah ini terjadi disharmonisasi di antara pemimpin ini, ya nggak benar gitu. Bahwa ini harus segera dilaksanakan. Nah, di 2020 dan sebelumnya itu sudah seperti itu ya, mudah-mudahan sekarang ini menghadapi 2021 ya bisa terjadi seperti ini. Saya menduga ya masih berjalan terus. Karena apa? Karena latar belakangnya sudah jelek gitu. Latar belakangnya seperti ada niatan yang nggak bagus gitu, bahwa persaingan politik ke depan. Nah ini kan berarti ini akan bertahan terus, ini akan bertahan terus gitu. Sampai akhir jabatan mungkin akan bertahan seperti ini. Nah ini ya tidak memberikan harapan yang positif terhadap pemerintahan daerah, apa yang menjadi contoh yang terbaik untuk masyarakat gitu. Oke, baik. Adakah dampak dari ketidakharmonisan tersebut, Pak? Oh pasti dampaknya yang pertama, dampak yang paling utama adalah pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum. Nah, hanya si wakil bupatinya ini berani enggak dia dalam hal ini, dia menuntut hal itu gitu. Jangan diam aja wakil bupatinya gitu kan. Kenapa? Karena amanat undang-undangnya sudah diatur bahwa ada 7 atau 9 poin yang harus dia menjadi tanggung jawab dia, atau itu tugas dia lah, gitu kan. Terus bupati juga ada tugasnya, gitu. Itu diatur oleh undang-undang. Kemudian dampak yang kedua ya pasti yang tadi itu baik itu pelayanan, kemudian terhadap struktur organisasi yang ada di pemerintahan, gitu kan. Karena ya dua orang ini atau bupati ini sebagai pimpinan, ya akhirnya si PNS ini ataupun juga si aparatur pemerintah ini, mereka bingung sendiri, mereka juga tidak akan maksimal dalam hal segalanya. Karena apa? Karena ya kedisharmonisan ini gitu. Oke, baik, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cakap-Cakap. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Dadan.
Pak Dadan, fakta yang tak terbantahkan bahwa Bupati Ambu adalah istri dari Pak Deddy Mulyadi. Seorang politikus handal yang kini berkantor di Senayan. Menurut Anda, apakah Pak Deddy masih ikut berperan dan membantu Ambu di balik layar dalam menelurkan kebijakan-kebijakan? Ya, saya kira pasti ada lah. Ada. Hubungan yang sangat dekat itu pasti ada komunikasi yang memberikan inspirasi, ide-ide dan gagasan, walaupun kemudian nanti secara manajerial kembali pada kemampuan Ambu untuk menyampaikan pada legislatif pada sisi itu. Karena memang di sini terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Artinya pengelolaan pemerintahan, lalu manajemennya, lalu karakternya, cara memimpinnya kan beda. Sehingga tidak seperti misalkan zaman Pak Deddy yang begitu padat kegiatan. Kalau hari ini saya kira landai-landai saja seperti kabupaten-kabupaten yang lain gitu kan. Oke, baik. Tidak terlalu Oke, signifikan. baik. Kepada Pak Awad. Pak Awad setujukah dengan statement atau pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Dadan, Pak? Oh ya, memang realitanya pasti ada lah pengaruh itu ya. Realitanya diharapkan tidak terlalu over lah. Tidak terlalu over, walaupun dia bekas mantan ataupun sekarang istrinya sebagai bupati ya. Peran aktifnya itu ya tidak terlalu intervensi yang terlalu luas, yang terlalu dalam. Karena informasi dan wacana yang berkembang itu emang dia terlalu mengintervensi berlebihan, terlalu mengintervensi yang terlalu ke dalam gitu. Sehingga peran Ambunya tidak kelihatan tidak kelihatan signifikan dalam hal dia mempunyai gagasan-gagasan yang harus dia laksanakan sebagai bupati gitu kan. Nah, banyak hal-hal yang memang kebijakan-kebijakan yang sudah akan dia terapkan, ataupun dia punya gagasan itu terbendung ataupun juga terintervensi oleh suaminya. Nah, ini juga yang terjadi memang seperti itu. Nah, ini tidak boleh terjadi gitu. Artinya peran saudara Deddy Mulyadi sebagai mantan atau sekarang juga sebagai suaminya itu masih signifikan kalau melihat realita yang sekarang itu terhadap pengaruh pembangunan atau pengaruh kebijakan. Yang paling utama kebijakan itu masih dilakukan, masih terjadi. Sehingga tadi konsistensi terhadap kebijakan atau terhadap program yang ada itu tidak bisa berjalan maksimal oleh si bupati ini, yang mana dia sudah diamanatkan dalam undang-undang untuk bisa menjalankan program-program yang telah disepakati. Nah, kalau sudah ada pihak ketiga yang merongrong dan lain sebagainya, nah ini akhirnya nggak jadi kacau balau gitu kan. Akan pemerintahan juga dan pembangunan juga akan terganggu gitu. Akan terganggu, tidak maksimal dan tidak profesional lah. Apa yang diharapkan oleh birokrasi ataupun yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, ini memang faktanya seperti itu, sehingga diharapkan ke depan ya tolonglah peran pihak ketiga itu tidak terlalu mengganggu berjalannya pemerintahan yang diharapkan sebagai masyarakat. Oke, baik. Sekarang untuk Bapak Maman, Pak. Sepanjang tahun 2020 terjadi mutasi dan promosi di lingkungan Pemkab. Apakah mutasi sudah mengikuti kaidah yang proporsional, yakni kaidah the right man on the right place, atau masih ada unsur like and dislike? Nah, ini satu pertanyaan yang masuk ke wilayah teknis lagi ya. Jadi ya sebetulnya kalau berbicara secara normatif bagaimana seseorang ditempatkan pada posisi tertentu, tentu harus dibaca track recordnya. Ya. Bagaimana rekam jejak dari perjalanan tugas-tugasnya yang lalu, apakah itu dinilai baik atau buruk, kan gitu, apakah layak dipromosikan atau tidak. Dan secara administratif banyak aspek yang harus dipertimbangkan, umpamanya ada kepangkatannya, ada masa kerjanya, ada pengalamannya, dan lain-lain. Lagi-lagi ini persoalan teknis yang tidak bisa kita tembus ya, berada di wilayah teknis, di wilayah birokrasi gitu. Kalau dilihat dari, dan lagi figur-figur yang sekarang tampil ya, itu generasi-generasi baru ya,
tidak yang secara individu bisa saya kenal lebih dekat gitu. Hanya beberapa orang saja. Kalau ada seorang yang saya kenal, oh iya saya tahu ini pantas gitu. Kalau ini saya bukan pada zaman saya gitu. Oke, baik. Untuk Pak Awad bagaimana Pak? Setujukah dengan pernyataan dari Pak Maman? Oh iya, idealnya memang seperti itu ya, tapi faktanya kan enggak. Faktanya itu ya lebih dominan daripada kepentingan atau kedekatan gitu. Karena apa? Karena emang keluhan mereka yang menyampaikan seperti itu gitu. Ada yang senior mengeluh seperti ini, ada yang sudah taruhlah misalnya tadi mekanisme yang harus dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu fakta yang terjadi itu yang tidak berjalan, berjakat nggak berjalan, semua juga kaitan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan prosedur birokrat yang terjadi juga tidak berjalan. Yang berjalan ya ada kepentingan. Kalau kita lihat, oh kok ini yang sekarang jadi jabatan gitu, yang baru yang senior yang kemarin sekian tahun. Nah, sehingga kalau sudah aturan ataupun mekanisme yang normatif sudah tidak dilaksanakan karena lebih domain kedekatan ataupun kepentingannya, semuanya tidak akan terjadi. Artinya tidak akan benar bahwa itu sesuai yang diharapkan tadi oleh Pak Maman tadi itu. Okay. Kenapa? Yang faktanya memang seperti itu. Faktanya emang sudah mementingkan kepentingan yang ada lah, mengedepankan kepentingannya ataupun juga kedekatan, nepotisme ataupun juga fatsun dan lain sebagainya. Nah ini yang memang Purwakarta ini memang beda dengan yang lain karena ya tadi itu karena masih ada peran suaminya yang memang terlalu overlap lah, terlalu berlebihan. Oke, baik. Ini Pak, dalam beberapa kesempatan Anda sering mengkritisi bahwa Pemkab Purwakarta dan stakeholder lainnya sering tidak mengindahkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Apakah itu berarti Purwakarta tak transparan dalam mengelola pemerintahan? Oh iya, emang yang terjadi yang dari mulai tahun berapa ya? Dari mulai menjabat sudah Mulyadi lah yang saya tahu sih mungkin. Karena undang-undang KIP itu memang itu wajib dilaksanakan. Undang-undang keterbukaan informasi publik itu udah harus adanya di mana-mana udah lakukan. Dulu waktu Jokowi menjadi gubernur saya lihat, saya amati bagus itu beberapa bulan kemudian dia mungkin online kan. Sehingga orang tinggal lihat aja, oh APBD ini ke program yang ada di Dinas Pendidikan tuh ini, di Pemda ada ini. Nah, di kita ini anggarannya bukan sedikit loh, besar seperti puluhan miliar kaitan masalah informasi publik itu. Tapi teknis pelaksananya nggak ada terbukaan. Mana adakah penerapan undang-undang KIP, undang-undang terbuka informasi publik? Yang jelas di Purwakarta itu ya sudah dilanggar sekian puluh tahun, berapa tahun ya masih pada saat dia menjabat aja tuh, menjabat kalau nggak salah 2008 kali waktu itu, ya, sampai saat ini tidak ada. Mana buktinya bahwa undang-undang KIP, undang-undang keterbukaan informasi publik di Purwakarta ini emang sudah tidak dilaksanakan aja. Nah, ini yang harus dipertanyakan dan tidak menutup kemungkinan akhirnya akan menjadi beban, akan menjadi masalah hukum ke depannya nanti. Oke, baik. Pak, terkait pilkada Pak. Pilkada masih lama, tapi isu mengenai politik dinasti mulai terdengar. Apa pendapat Anda tentang politik dinasti? Politik dinasti ya, kalau melihat yang sudah-sudah ya, daerah-daerah yang lain, dampak negatifnya tuh akan lebih dominan gitu. Dan ini tidak boleh terjadi sih sebenarnya sih. Boleh terjadi, dan namun di satu sisi kan aturan undang-undang yang ada secara demokrasi itu kan tergantung masyarakat gitu ya, tergantung masyarakat karena memang faktanya yang sudah terjadi, yang mudah-mudahan ke depan kita mencoba untuk kepemimpinan ke depan itu dinasti-dinasti ini ya tidak boleh terjadi lah. Artinya apa? Karena tidak akan ideal pemerintahannya gitu. Dan tidak akan maksimal apa yang sudah terjadi juga seperti ini. Dan dampak ke depannya juga ya karena banyak musibah lah. Yang sudah langsung musibah lah, yang Banten musibah, yang Indramayu musibah. Yang ini juga tidak untuk kemungkinan, lihat aja nanti lah gitu. Oke, baik, Pak Dadan. Pak Dadan, bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap pernyataan dari Pak Awad? Kalau politik dinasti itu memang tidak ada secara normatif itu.
Tetapi banyak negara demokrasi itu melakukan hal semacam itu sepanjang dia mengikuti kaidah normatif yang diatur dalam konstitusi negara. Katakanlah di Amerika itu ada dinasti Kennedy, dinasti Nixon, dinasti Bush, tapi mereka juga mengikuti kaidah normatif yang sudah diatur dalam konstitusi. Nah, Indonesia hari ini ya kita harus diakui atau tidak bahwa sebagian besar cara kerangka berpikir kita mengacu demokrasi sistem yang ditanamkan di Amerika, salah satu di antaranya. Walaupun ada nilai-nilai yang kemudian digabungkan menjadi satu jalur tengahnya apa. Walaupun itu juga belum ketemu saya kira. Kemudian dengan ada seperti kasus di Amerika, dinasti Kennedy, dinasti Nixon, dinasti Bush, bahkan ada Deborah itu punya anak dan menantu jadi presiden gitu kan. Itu dinasti, tapi tidak dikenal politik dinasti itu dalam konstitusi. Nah, di Indonesia terjadi, katakanlah misalkan di Indramayu pernah terjadi, lalu kemudian sekarang di depan mata kita ini adalah di Solo, yang di sana ada anaknya, kemudian di Medan ada menantunya, lalu di Purwakarta akan dibangun seperti itu, ya sah-sah saja kalau memang mampu secara konstitusi diatur dan mengikuti kaidah-kaidah itu. Baik. Sekarang kepada Pak Maman, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak, dari saya. Apa pesan dan harapan Anda kepada para pemangku jabatan di lingkungan Lembaga Eksekutif Purwakarta? Baik, tentu harapannya banyak ya. Pertama, dalam kaitan dengan kondisi pandemi dan resesi ekonomi ini, masyarakat harus dipulihkan gitu, terutama kesejahteraannya, pendapatannya. Kalau saya berharap bahwa tadi saya sependapat dengan Pak Dadan, pada bagian mana yang terkena wabah itu memang berada di tingkat perkotaan. Purwakarta zona merah yang jadi ukurannya sebetulnya adalah Purwakarta kota ya. Tapi kalau di pedesaan itu relatif aman gitu. Dan kemudian itulah menjadi titik tolak yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah, bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di pedesaan. Dulu sebetulnya ada program yang namanya program Balik ke Lembur. Artinya bahwa produktivitas, nilai-nilai produktivitas di pedesaan itu harus ditingkatkan. Karena memang orang kota itu pada dasarnya disuplai oleh orang desa. Dia makan dari nasi, dari padi yang ditanam di pedesaan, hewan, ikan, dan sebagainya itu disuplai. Dan itu potensi ekonomi yang besar sekali. Hanya permasalahannya, bagaimana peran pemerintah hadir untuk membantu produktivitas. Mungkin dengan teknologi, mungkin dengan suplai pengetahuan, mungkin dengan suplai peralatan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Dan birokrasi ini seyogianya tadi memang terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Awad dan Pak Dadan. Mereka kalau dipilih ya ditetapkan secara berdasarkan jenjang dan mereka mempunyai kapasitas untuk menjalankan tugasnya, maka mereka akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kalau pendekatannya tidak seperti yang dipersyaratkan secara normatif, itu saya kira akan jauh dari harapan. Oke, baik. Kepada Pak Awad, Pak, apa pesan dan harapan Bapak terhadap Purwakarta tahun 2021, Pak? Harapannya yang pertama konsistensi terhadap program ataupun janji-janji dia sebagai pemimpin. Yang kedua, manajemen pemerintahan yang benar, manajemen pengelolaan keuangan yang benar, gitu kan, yang sesuai dengan amanat undang-undang, baik itu asas keadilan, asas terbuka, asas tertib administrasi dan sebagainya. Nah, yang ketiga, profesional akuntabel ya dalam mengelola pemerintahan ini, sehingga lepaskan dulu kaitan pencitraan, kemudian kepentingan dan sebagainya, sehingga kalau manajemen yang tadi itu maksimal dan juga sesuai dengan amanat undang-undang, apa yang diharapkan tadi itu, diskusi kita ini semua akan tercapai. Permasalahannya ada di desa, ekonomi desa itu akan tercapai kalau manajemen pengelolaan keuangannya benar, kan gitu. Nah, saya kira seperti itu, dan ingat bahwa semuanya akan bertanggungjawabkan. Semuanya akan bertanggungjawabkan sebagai pemimpin, bahwa bagaimana dia memimpin. Karena yang saya lihat kepemimpinan sekarang ini agak sedikit lemah ya, agak lemah, sehingga dia memang harus
harus harus berdaya gitu kan, tanpa harus terpengaruhi pihak yang lain, harus berdaya dan menjalankan apa yang sudah tertera di dalam program-program pembangunan yang ada. Oke, baik. Pertanyaan yang sama Pak Dadan. Pak Dadan, bagaimana atau apa pesan dan harapan Bapak untuk Purwakarta Pak tahun 2021 Pak? Saya ada dua sih pesannya ya. Pesan umumnya itu begini. Purwakarta itu sejak tahun 50, 60, 70, bahkan 80 itu terkenal sebagai kota pendidikan. Selain kota santri kan begitu. Indramayu, Karawang, Bekasi, Depok, Subang, Cianjur itu sekolah di Purwakarta loh. Bahkan kakek saya juga dari Bandung sekolah di Purwakarta. Artinya coba difasilitasi kembali bahwa bagaimana caranya agar pendidikan di Purwakarta itu menarik bagi semua orang. Ingat Kuba, di Kuba itu hampir setiap kecamatan itu ada perguruan tinggi. Kita ini baru satu kabupaten, di kota. Ada nggak di kecamatan? Di Bojonegoro itu ada satu perguruan tinggi yang terkenal, itu di kecamatan justru, bukan di kota kabupaten. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kreatif dan inovasi dalam menginisiasi kebijakan-kebijakan. Artinya gini, kebijakan hari ini betul-betul kita harus memiliki ketajaman melihat persoalan, karena di masa pandemi orang akan sedikit sekali dengan PSBM berskala menengah ini, orang akan terjaga-jaga untuk bersosialisasi, berinteraksi. Nah, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan itu mampu memfasilitasi dengan baik agar partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan daerah ini begitu optimal. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Dadan, terima kasih Pak Maman, terima kasih Pak Awad sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu lagi, hadir lagi, dan berjumpa lagi di studio Cakap-Cakap ini. Baik, pemirsa jangan lupa saksikan Cakap-Cakap setiap hari Kamis pukul 20.00 dan juga hari Jumat pukul 16.30 hanya di Cipta TV. Saya Ayunda Sapitri beserta kerabat mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.